kembali lagi bersama Koko Dugong. Jadi pada konten kali ini guys ya, gue mau membahas spesial tentang yang namanya JD Union. Oke. Jadi ini ada aplikasi baru, gue dikenalin lagi. Gue heran ya, orang tuh banyak nawarin gue investasi kayak gini, padahal dikira gue banyak duitnya kali ya. Padahal aduh, ya tapi kagak apa-apa sih. Jadi gue mau bahas mengenai JD Union ini salah satu aplikasi juga untuk investasi gitu. Jadi oke, kita buka. Kalau di JD Union ini kalian itu investasi, taruh uang di sana, terus bisa mendapatkan hasil 4-8% per hari, tergantung dari berapa jumlah uang yang lu taruh di sana gitu. Yang bener lu. Nah, gue sih udah nyoba iseng-iseng ya. Gue nyoba iseng-iseng, gue masukin di sini kan ada yang 10 juta, ada yang 50 juta, 100 juta. Gue nggak mau lah sampai 100 juta karena gue nggak tahu. Akhirnya gue masukin aja yang 10 juta gitu. Gue nyoba yang 10 juta. Di situ gue udah jalanin guys. Gue udah jalanin. Oke. Awal tampilan dari aplikasi ini, kalau kalian jadi download dulu aplikasinya JD Union yang seperti ini. Terus pada saat kalian masuk ya, itu awalnya itu adalah berbentuk seperti ini halaman awalnya. Oke, JD Union. Nah, ini ada apa? Bahasa Mandarinnya Yue Pao apa recharge withdraw apa. Nah, di sana tuh ada, lihat tuh, ada text hole-nya, terus ada berapa yang bisa kalian mau investasi ya. Ada mulai dari 20.000, 10 juta, 50 juta, 100 juta itu. Oke. Gua coba awal-awalnya ya. Ini gue coba yang di 10 juta. Dan ternyata setelah gue baru 2 hari guys, 10 juta gua itu sudah menjadi 11.400.000. Gila kan? Seharinya komisinya, lihat tuh, komisinya 700 ribuan. Berarti gue bisa balik modal kurang lebih dalam waktu 13 hari ya. 13 hari gue bisa balik modal 10 juta gua. Ini sih investasi yang menarik sih guys gitu. Jadi ini cara mainnya ya guys ya, cara mainnya di aplikasi ini ya. Kalian tuh tugasnya tiap hari cuma masuk ke menu yang namanya order yang di tengah ini, yang order di tengah. Oke. Lalu kalian hanya tekan tombol start di order itu. Nanti setelah itu, nah kalian akan receiving seperti ini, seperti menerima order. Padahal ini ordernya fiktif nih, nggak ada order sama sekali. Tapi ini receiving, contohnya seperti ini. Dan setelah kalian tunggu selama beberapa detik, ya, itu nanti, nah itu akan muncul seperti ini. Jadi kalian akan muncul, ada orang yang beli Lenovo di sini dapat reward. Nah ini komisi kita 17.000 nih rewardnya, gitu. Dan kita submit order, dan otomatis setelah itu langsung bertambah, kita punya duit 17.000 lagi. Tuh, bertambah lagi dari balance gue yang sebelumnya. Dan dia akan terus begitu. Tugas kita hanya mencari 60 order per hari. Ini sih aplikasi, gue bilang ya, ini buat cari duit sih oke banget nih. Lu bayangin aja, dalam waktu lu punya 10 juta, lu dalam waktu 13 hari aja lu udah balik modal ya kan. Tapi ada tapinya nih ya, gue juga nggak yakin sama aplikasi ini gitu. Ini sih, ini adalah skema Ponzi. Kalau yang lu udah tahu, ini skema Ponzi di mana lu cari member lagi, dan member lu nanti dapat kurang lebih 16% dari lu punya omset, dan terus begitu. Ini adalah skema Ponzi, dan lu bisa cari di channel YouTube ya, apa itu skema Ponzi. Itu apa, bentuk piramida, itu segitiga setan pokoknya, segitiga setan ya gitu. Jadi siapa yang nantinya di bawah ini sih pasti orang bilang rugi.
pasti suatu hari ini perusahaan gue juga nggak yakin sih sampai tahan berapa lama gitu. Yang kayak gini-gini nih biasanya cuma bertahan ya paling 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, nggak mungkin sampai setahun sih. Feeling gue kagak mungkin sampai setahun. Pengalaman gue ya, nggak tahu kalau gue salah gitu. Jadi gue nggak sarankan kalian untuk join di sini, ya kan? Gue juga ini cuma nyoba-nyoba gitu. Tapi kalau kalian mau nyoba ya silahkan, resiko tapi tanggung sendiri, ya. Kalian kalau mau nyoba atau kalian mau nanya, boleh kalian komen aja. Kalian komen di IG gue atau di kolom komen di bawah kalau mau nanya-nanya. Nanti gue akan jelasin gimana bisa dapet 700.000 dalam setiap harinya gitu. Ya tentu aja bisa dibilang nih high risk and high return, ya. Jadi resiko gue nggak tanggung. Ini pun gue hanya nyoba-nyoba. Dan gue sarankan jangan main yang gede dulu. Kalau gue sarankan main aja dari yang kan ada yang 10 juta, 50 juta, 100 juta. Kalau gue bilang jangan greedy, main aja yang 10 juta kalau mau. Tapi resiko gue nggak tanggung. Oke. Bedanya, gue akan jelaskan ini bedanya dengan VTube yang udah gue jalanin. Kenapa? Walaupun gue nggak yakin juga dengan VTube, tapi kenapa gue masih lebih yakin VTube dibanding GD GD Union, oke? Karena satu di VTube itu ada orang yang beriklan di sana, jadi ada yang berinvestasi di VTube. Dan kalau kalian sudah join di VTube lama, kalian akan tahu dan lihat bahwa iklannya itu terus berubah-ubah. Jadi awalnya waktu gue join itu ada iklannya, kalau nggak salah iklan apa ya, Starbucks, terus ada iklan BMW, ada iklan jam tangan Rolex. Selama 1 minggu kalau nggak salah iklannya itu aja. Setelah itu ada nambah lagi tuh KFC, ada nambah McDonald's, sekarang udah ada Nivea, udah ada ini. Artinya itu ada perusahaan yang beriklan di sana, jadi mereka dapat keuntungan sehingga bisa share keuntungan. Hanya resikonya kalau di VTube yang gue udah join itu resikonya kalau gue lihat adalah mulai stagnan, alias iklannya kok gak ganti-ganti, udah mulai ini aja dan stabil. Misalkan sudah selama sebulan kok iklannya hanya KFC aja gitu, hanya iklan ini aja. Oh berarti udah gak ada perusahaan yang berinvestasi lagi di situ, itu agak bahaya gitu. Sedangkan kalau di GD Union ini kalian bener-bener hanya menerima order yang nggak tahu tadi order dari mana, order fiktif ya. Terus kalian terima, kalian dapat komisi. Dan perusahaan tidak ada dapat untung lagi. Dari mana ya perusahaan ini dapat untung lagi? Kayaknya hanya dari situ aja. Kayaknya sih beresiko agak tinggi juga ya. Tapi ya sekali lagi ya, ini review jujur dari gua. Jadi tidak bermaksud untuk menyinggung perusahaan dari GD Union ataupun VTube juga. Ini hanya review jujur dari gua yang gua rasakan ya. Terus ya silakan kalian pilih-pilih deh kalau bentuk investasi seperti ini gitu ya. Ada gue dikirimin pesan dari salah satu grup di grup GD Union, gue dikirimin pesan dari grup WA yang isinya member-member GD Union. Gue dimasukin di grup itu, oke. Lalu di grup itu ada mengatakan bahwa kalau ada haters yang menyebarkan berita tidak baik tentang GD Union, niat jahat, saya harap anggota GD Union tidak percaya dan bahwa ini adalah fitnah dari haters. Perilaku ini sangat memalukan. GD Union adalah perusahaan reguler dan legal. Yakinlah bahwa semua pelanggan GD Union akan menemukan ada kata-kata yang menyebabkan rumor di GD Union. Anda dapat melaporkan kelayanan pelanggan kita. Jika fakta ditemukan, mereka akan diserahkan ke Departemen Hukum untuk diproses dan tanggung jawab secara hukum. Di sini gue sih tidak menjelekkan karena gue ini hanya review jujur dan gue tidak ada menjelekkan GD Union sama sekali ya secara ke perusahaan gitu. Nah, jadi tapi gue sih nggak takut juga kalau gue dilaporin, karena kenapa? Feeling gue nih, gue nggak tahu kalau gue salah, karena di sini nggak ada perusahaannya di Indonesia. Di mana lu mau laporin ke polisi pun, ke perusahaan yang tadi dibilang perusahaan ke Departemen Hukum, tapi di sini juga
nggak ada company-nya di Indonesia, jadi bingung apa yang mau diproses. Gue dilaporkan hukum atas dasar apa gitu kan? Karena ya itu customer service centernya aja, kalau kita lihat ya, nih masuk ke customer service centernya aja, kalau kita masuk itu semua nomornya adalah nomor WA ya, nomor WA servisnya gitu loh, nggak ada kantornya di mana, kita nggak tahu gitu ya. Jadi ini kalau kayak gini, kalau yang seperti ini, investasi seperti ini ya guys ya, ini layak untuk, kalau buat gua adalah untuk awal-awal. Makanya lu mesti tahu berapa lama aplikasi ini sudah ada. Oke, aplikasi ini sudah ada dari awal Agustus, berarti sampai sekarang udah ada sebulan lah gitu. Kalau masih sebulan masih oke. Tapi gue agak warning, buat gue pribadi gue agak warning kalau udah 3-4 bulan, udah di atas, udah 5-6 bulan itu biasanya udah lampu merah biasanya. Gue nggak tahu, makanya di sini yang gue cari adalah buruan. Kalau gue dapat 700.000 per hari, berarti kan dalam waktu 13 hari gue akan balik modal 10 juta. Oke, gue akan tarik itu segera. Setelah gue tarik itu segera, gue baru akan mainkan sisanya dari keuntungannya, jadi gue nggak rugi apa-apa. Oke, jadi ada perbedaan lagi antara GD Union dan VCUP adalah kalau VCUP sih agak lama, karena ya penghasilannya tidak mungkin segede ini. Kan VCUP hanya menghasilkan 30 sen per hari, sedangkan kalau ini 700.000 per hari. Tapi baik lagi, high risk, high return, low risk, low return gitu kan. Nah, kalian nilai sendiri. Kalau kalian memang berminat ya silahkan, tapi kalau jadi apa-apa jangan salahkan gue hanya mereview aja sih aplikasi ini seperti apa gitu. Kalau mau baiknya nanya-nanya ke gue juga gue terima, karena gue ada join di grupnya tadi, grupnya WA-nya dari GD Union. Jadi kalau kalian mau nanya-nanya, kalian tanya aja ke gue, nanti gue akan sampaikan ke grup. Dari grup itu gue apa jawaban dari mereka akan gue sampaikan ke kalian gitu, kalau ada pertanyaan ya. Oke, segitu aja review jujur gue tentang GD Union dan perbandingannya dengan VCUP yang selama ini gue jalanin. Apakah kalian berminat? Apakah kalian mau berinvestasi di perusahaan yang seperti ini? Itu balik lagi ke kalian ya. Kalau gue jujur aja hanya coba-coba di sini. Oke. Ya, sekian untuk konten gue yang kali ini. Jangan lupa untuk di like, di komen, di share, dan juga di subscribe. Karena dengan kalian melakukan itu semua, kalian sudah mendukung channel Koko Dugong untuk lebih berkembang lagi di dunia YouTube. Oke, sampai jumpa di konten berikutnya guys. Dadah. Oh, I never wanna